Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Proyek Pembangunan Aplikasi DigiRide. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Gens Prastio sebagai front-end developer. Terus ada Benedictus Elvalensa Putra sebagai project manager. Ada tuh Bagus Budi Sampurno sebagai sistem analis. Ada Ariel Prindobowo Nugroho sebagai UI UX designer dan ada Ilmi Restu Firdaus sebagai backend developer. Langsung masuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Kebutuhan transportasi cepat dan praktis meningkat. Ojek online jadi solusi utama karena efisien dan fleksibel. Masih ada masalah pada keamanan, kenyamanan, dan dukungan driver lokal. DigiLite hadir sebagai solusi ojek online yang ramah lingkungan di pengguna dan mendukung mitra pengemudi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, kebutuhan transportasi cepat dan praktis meningkat. Terus ada ojek online jadi solusi utama karena efisien dan fleksibel. Yang ketiga, masih ada masalah pada keamanan, kenyamanan, dan dukungan driver lokal. Dan yang terakhir, DigiRide hadir sebagai solusi ojek online yang ramah pengguna dan mendukung mitra pengemudi. Lalu di sini tujuan proyeknya mengembangkan aplikasi yang user friendly dan aman. Yang kedua, menyediakan transportasi terjangkau untuk masyarakat. Yang ketiga, mendukung kesejahteraan pengemudi lokal. Yang keempat, menyediakan fitur unik yang memberi nilai tambah. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ditujukan untuk masyarakat umum yang membutuhkan layanan transportasi cepat dan fleksibel. Yang kedua ditujukan untuk pengemudi lokal yang ingin mendapatkan penghasilan melalui layanan ojek online. Yang ketiga, tidak mencakup fitur khusus untuk penyandang disabilitas berat atau pengguna tunanetra. Dan yang terakhir, keempat, hanya dapat digunakan oleh pengguna berusia 13 tahun ke atas dan pengemudi yang memiliki SIM serta kendaraan layak jalan. Saya Ariel. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari aplikasi yang kita jalani. Fitur yang pertama itu kita memiliki pemesanan ojek yang real time, pelacakan GPS, dan rating dan view 2 arah, dan tombol SOS, dan tambah driver favorit. Selanjutnya ada pilih driver secara manual. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagi tim proyek kali ini. Yang pertama ada rekan saya Benedictus. Dia sebagai jabatannya sebagai project manager, bertanggung jawab mengkoordinasikan tim, manajemen waktu dan risiko, dan hasil pekerjaannya itu timeline, laporan mingguan, laporan akhir. Yang kedua ada Tubagus, ya jabatan sebagai sistem analis, bertanggung jawab sebagai analisis kebutuhan dan flow sistem, dan hasil dokumen kebutuhan diagram alur. Yang ketiga itu saya sendiri Ariel sebagai UI UX designer, bertanggung jawab desain antar muka aplikasi, dan hasil pekerjaannya itu wireframe, mockup, dan prototype. Dan yang selanjutnya ada Gens, bertanggung jawab sebagai front-end development, bertanggung jawab sebagai pengembangan tampilan aplikasi, hasil kerjaan tampilan Android atau web, interaksi, IP. Dan yang selanjutnya ada Ilmi sebagai back-end developer, bertanggung jawab pembuatan sistem server dan database, dan hasil pekerjaan API sistem entitikasi database. Dan selanjutnya ada seluruh anggota ya. Di sini seluruh anggota yang terlibat sebagai tester, pengajuan fungsional dan validasi,
dan laporan bug hasil pertanggungjawaban akhir. Dan juga seluruh anggota juga bisa mendeployment dan dokumentasi, merilis aplikasi dan membuat panduan aplikasi, dan selanjutnya ada aplikasi online dan dokumen proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Gantt chart yang menggambarkan tentang jadwal keseluruhan proyek DigiWrite yang kelompok kami buat. Jadi di Gantt chart ini proyeknya dimulai dari tanggal 14 April sampai berakhir di tanggal 11 Agustus dengan durasi 686 jam. Jadi di Gantt chart ini dibagi menjadi beberapa fase ya. Di sini ada 5 fase kalau di Gantt chart kita. Yang pertama ada inisiasi proyek yang berisi beberapa diantaranya perencanaan proyek, kayak menyusun timeline, anggaran, sumber daya manusia, terus ada kick off dan koordinasi tim tentang rapat pembukaan proyek. Yang kedua adalah analisis dan desain sistem. Di sini dianalisis kebutuhan, dikumpulkan dan dianalisis kebutuhan. Terus penyusunan flowchart dan diagram, terus koordinasi stakeholder dan tim teknis. Terus ada desain UI UX-nya tentang riset kebutuhan, pembuatan wireframe, mockup, dan desain UI. Terus ada pengembangan sistem, ada front-end developer di sini dibuat menerjemahkan yang UI tadi ke kode. Terus ada back-end developer, pembuatan API, pengolahan database, keamanan, dan debugging. Terus ada pengujian dan validasi. Di sini diuji fitur-fiturnya, terus dicatat dan dilaporkan apa aja bugnya. Terus ada pengujian non fungsional, ada uji performa dan keamanan, terus ada uji kompatibilitas aplikasi. Terus setelah diuji, ntar diperbaiki bugnya, terus pengujian ulang, dan kolaborasi QA. Terus ada yang terakhir, ada implementasi dan penutupan. Di implementasi dan penutupan ini ada deployment, ada penyebaran aplikasi ke server, ada konfigurasi sistem produksi, dokumen dan laporan akhir, terus laporan akhir proyek, saran terima dan evaluasi. Jadi di sini saya akan menghitung slack time-nya ya. Di slack time itu adalah waktu longgar yang menunjukkan berapa lama suatu tugas bisa ditunda tanpa membuat proyek terlambat selesai. Nah, dari waktu kerja kita dari 14 April ke tanggal 11 Agustus itu ada 120 hari. Nah, di 120 hari ini ada 288 jam. Nah, itu dipotong lagi sama hari Sabtu sama Minggu itu dipotong. Terus dihitungnya tuh 8 jam per hari dari Senin sampai Jumat. Nah, kita tuh dapat 688 jam. Nah, dari 688 jam, dari perencanaan tugas-tugas penting proyek atau jalur kritis memerlukan 80 hari kerja. Nah, dari 688 ini dipotong 80 hari kerja atau 640 jam kerja. Jadi hasilnya tuh adalah 48 jam. Nah, jadi slack time dari proyek kita tuh ada 48 jam. Waktu yang bisa dipakai untuk revisi kendala atau keterlambatan kecil tanpa membuat proyek terlambat selesai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kita, yaitu kelompok 3, yaitu tentang pembangunan proyek DigiWrite, timeline proyek. Nah, untuk timeline proyeknya di sini kita itu memperkirakan durasi proyeknya yaitu 4 bulan atau 17 minggu. Format minggunya itu minggu ke-1 dari 14 sampai 20 April, minggu keduanya itu di tanggal 21 sampai 27 April, dan seterusnya. Nah, di sini ada timeline projectnya, ada Excel, Gantt chartnya juga, jadi 14 April sampai 14 Agustus, 4 bulan. Nah, di sini untuk pekerjaan-pekerjaannya dari misalkan dari stakeholdernya itu project manager, yaitu ada 3 tugas di minggu 1 14 April sampai minggu ketiga. Terus selanjutnya tugas yang pertama itu tugasnya dari project manager, yaitu inisiasi proyek. Lanjut ke project manager juga di tugas 2 nya, yaitu monitoring lapangan dan komunikasi. Itu mulainya di minggu ke-4 berarti sampai terakhir. Lalu untuk penutup juga sama, ini di minggu-minggu terakhir, untuk minggu 16 dan 17. Dan untuk sistem analis juga itu memiliki 2 tugas, yaitu analisis kebutuhan, dan tugas keduanya itu rekomendasi solusi dan uji awal. Itu untuk sistem analisisnya itu dimulai dari minggu kedua sampai minggu
5. Lalu untuk tugas 2-nya itu paling sama dengan UI UX nya juga sama, front end. Untuk UI UX ada 2 tugas, yaitu riset dan desain UI UX. Lalu tugas 2-nya finalisasi prototipe. Ini untuk mulai pengerjaannya. Untuk front end-nya yaitu ada 3 tugas, yaitu pengembangan UI, lalu tugas 2-nya integrasi API. Lalu untuk yang tugas 3-nya itu penyusunan responsive UI. Lalu untuk backend ada 2 tugas, yaitu mengembangkan API dan database, lalu debugging dan pemeliharaan. Ini teman pengerjaannya. Lalu untuk tester pengujian fungsional dan non fungsional, lalu ada verifikasi dan validasi. Ini untuk pengerjaannya itu dimulai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu untuk yang terakhir yaitu deployment dan dokumentasi untuk semua tim. Lanjut ke CPM. Di sini kita sudah membuat CPM-nya, yaitu diagram OON activity on node dari project Digirite. Itu memiliki jalur 1 dan 2, yaitu dimana jalur 1 itu mempunyai node A, B, C, D, E, F. Nggak ada F nya, jadi A, B, C, D, E, G, H, I, B, C, D, E, G, H, I. Itu totalnya 28,34 mili. Lalu untuk jalur keduanya yaitu A, B, C, D, F, G, H, I. Itu untuk jalur 2-nya yaitu dari A, B, C, D, lalu F, G, I. Untuk yang tadi kan untuk jalur 1 kan A, B, C, D, E, G, H. Untuk jalur kedua begini perbedaannya. Lanjut untuk migrasi jalur non kritis, yaitu di D, E, G, H, I. Untuk total jalurnya itu dengan ini 17, itu totalnya 17,17 mili. Untuk jalur kritisnya yaitu di A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, G, H. Ini tidak ada ini. Totalnya 29,17 mili. Lanjut ke diagram port dan slack time. Di sini yang warna merah itu sama dengan critical path-nya di A, B, C, D, F, G, H, I. Itu untuk critical path-nya. Nah, di sini ada penjelasannya juga, yaitu slack time, yaitu selisih dari jalur kritis dan jalur non kritis. Jadi dari 29,17 dikurangnya 28, berarti ini dikurang ini, sehingga menghasilkan 0,83 mili. Dikonvert ke hari, jadi dari 0,83 dikali 7 sama dengan 5,81 hari, sama dengan 6 hari. Itu untuk slack time. Untuk aktivitas front end-nya ini di sini slack time sekitar 6 hari. Dapatnya segini. Selanjutnya ada manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek ini adalah kita menghitung biaya yang diperlukan untuk membangun proyek yang kita rancang. Jadi di sini tuh ada 3 tabel, di mana ada biaya tenaga kerja, biaya infrastruktur dan tool, sama biaya operasional dan lain-lain. Nah, ini biaya tenaga kerja itu ngambil rata-rata gaji di daerah Bandung. Gajinya totalnya ada 113 juta, terus ada biaya infrastruktur dan tools, ini ada 3.450.000. Terus ada biaya operasional, di biaya operasional ada konsumsi listrik, maintenance, dan cadangan biaya tak terduga 5%. Dari mana 5% ini? 5% itu biaya tenaga kerja ditambah infrastruktur, terus diambil 5%-nya dapat 5 juta. Nah, ini hasil akhirnya, total estimasi biayanya tuh kita dapat 124.775.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin masih ada beberapa hal yang kurang tersampaikan dikarenakan waktu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.